Silakan Pak, please. Welcome to our presentation. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu sediakan untuk menghadiri produk presentation dari Atap Teduh Lestari. Kali ini kami dari PT Atap Teduh Lestari ingin memperkenalkan atau mempresentasikan salah satu produk unggulan kami, yakni Aqua Panel. Aqua Panel ini adalah satu sistem untuk drywall atau untuk dinding partisi baik eksterior dan interior. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Budi Asmi. Saya perwakilan dari PT Atap Teduh Lestari, dan hari ini kami juga mendatangkan prinsipal dari Aqua Panel, Mr. Raymond Lim. Ini adalah prinsipal dari Aqua Panel. Hari ini akan sedikit banyak sharing dengan kita mengenai produk Aqua Panel. Sedangkan untuk produk presentasi akan saya lakukan sendiri, ya. Karena mungkin kalau jam segini sudah ada yang baru selesai makan siang, terus masih ada di luar, kita mulai saja. Oke, silakan. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, mungkin drywall system atau dinding partisi bukan hal yang baru buat bapak-bapak ibu sekalian. Ya, di luar sana juga banyak yang menawarkan dinding partisi atau cement board atau apapun. Nah, tapi saya juga ingin merefresh kembali apa itu drywall. Drywall di sini adalah dinding atau penyekat bangunan yang tidak menggunakan komposisi material yang selama ini mungkin kalau saya sebut konvensional, ya, baik itu bata merah, bata ringan, precast, ya, dimana dari segi bobot dan kecepatan pemasangan itu jauh lebih memberikan benefit dibanding dengan tiga produk yang tadi saya sebutkan. Ya, di sini hanya itu saja. Ini adalah konstruksi standar dari suatu sistem dinding partisi atau drywall system, di mana Bapak Ibu bisa lihat ada dua cement board atau dua papan di bagian luar dan dalam, selalu menggunakan rangka. Rangka di sini banyak yang menggunakan, ada yang menggunakan rangka kayu, ada yang menggunakan galvanis, ada yang menggunakan singkalum, ada yang menggunakan baja, tergantung dari kebutuhan di lapangan. Dan ini juga yang kuning Bapak Ibu bisa lihat di screen, itu adalah insulasi. Insulasi ini juga optional. Mungkin untuk di beberapa daerah seperti Jakarta, Medan, Surabaya yang membutuhkan reduksi panas atau suara seperti untuk bangunan hotel atau ballroom seperti saat ini kita berada, insulasi ini biasanya menjadi salah satu material yang wajib dicantumkan. Nah, ini juga adalah salah satu gambar di mana kita bisa lihat untuk pengaplikasiannya perbedaan menggunakan bata merah, bata ringan atau sistem dinding konvensional dengan dinding drywall ini sangat berbeda. Bapak bisa pasang instalasi pipa, kabel di dalamnya tanpa harus bobok-bobok dulu, Pak. Ya, tanpa harus kita bobok-bobok dulu semuanya, tanpa harus kita plester ulang. Ini sangat salah satu benefit bahwa menggunakan sistem drywall. Nah, ini bisa memberikan keleluasaan kita pada saat instalasi pipa dan kabel. Nah, ini adalah komposisi dari material Aqua Panel, ya. Jadi bahan utamanya itu sendiri adalah Portland cement dengan perlit. Jadi di sini ada semacam granules atau perlit namanya, terus ada fiber mesh bagian luar, pada bagian luar dengan dimensi lebarnya itu 90 cm sampai 1,2, panjang 1,2 sampai 3 meter, tebal 9 mili dan 12,5 mili, sedangkan berat 15 kg per meter persegi untuk indoor, 16 kg per meter persegi untuk outdoor. Ya,
Dari sisi bobot, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan satu sistem meter persegi menggunakan data merah. Even kalau itu hanya materialnya saja, belum termasuk sistem di dalamnya. Oke. Di depan Bapak Ibu bisa lihat, kenapa sih harus kita menggunakan aqua panel? Ya, yang pertama ini 100% tahan air. Jadi bukan 40%, 30%, 40%, 95%. Boleh dilihat ini kita rendam dulu. Ya, mungkin bisa dilihat itu 100% tahan air. Ya. Jadi walaupun berbahan dasar semen board 100% tahan air. Artinya apa? Kalaupun kita pasang pada wet area, kamar mandi, ataupun lebih ekstrim lagi di luar sebagai dinding partisi eksterior, aman. Ya, safe. Jadi walaupun dipasang pada cuaca hujan panas gitu, Indonesia kan kita ketahui ya, saat ini cuaca di Indonesia sulit ditebak. Mungkin kalau usia-usia di atas saya, mungkin saya beberapa puluh tahun ke belakang, musim hujan tuh masih bisa diprediksi. Kalau sekarang hujan bisa sepanjang tahun. Ya, kalau ini material yang kita pasangkan di luar atau dari drywall ini tidak tahan terhadap air 100%. Bisa dibayangkan ya, bisa sepanjang bulan hujan. Ini nggak masalah. Yang kedua, tidak menggelembung. Jadi walaupun materialnya kita pasang di area basah atau bahkan dipasang pada dinding eksterior, tidak akan mengurangi atau kekuatan dari karakteristik dari materialnya. Tidak akan terjadi penggelembungan. Ya, tahan terhadap kelembaban dan pelepukan. Tidak akan lembab, Pak. Tidak akan ngeflek. Itu penyakit biasanya. Pada dinding rumah sakit apalagi memang dibutuhkan material yang hak higienisnya tinggi. Tidak boleh ada jamur, tidak boleh ada lumut, ya, tidak boleh lembab, tidak ngeflek. Yang keempat adalah kuat dan tahan terhadap benturan. Satu sistem seperti ini kalau Bapak pasang partil, itu tidak akan rontok seperti pada pemasangan dinding konvensional. Saya pernah dapat challenge dari salah satu perusahaan besar. Mereka punya masalah dengan pencurian melalui pelubakan dinding. Kita ajukan barang seperti ini, dengan sistem seperti ini, dan mereka approve. Ya, ini ngomong Pak. Jadi walaupun semen, kalaupun kan kadang-kadang gini, ada pertanyaan, kuat nggak sih kalau dinding semen ini terkena benturan? Karena kalau dinding kan mungkin orang nyender atau orang kebentur pada dinding olahraga. Iseng kita pernah ada salah satu bikin demo pemasangan, ditendang pakai safety boot, itu masih aman Pak, nggak retak. Jadi kalaupun terhadap benturan itu sama kuatnya dengan dinding bata merah atau bata ringan jenisnya. Ya, ini bisa melengkung juga Pak, bisa melengkung sampai radius 1 meter. Jadi dengan material yang bisa melengkung ini, Bapak Ibu sekalian bisa menentukan desainnya sesuka hati. Jadi tidak kaku lagi Pak. Bapak bisa buat bangunan melengkung. Kalau biasanya pasang tumpuk-tumpuk bata kayak gitu, ini bisa langsung melengkung. Kalau Bang lihat mau nyentuh fisiknya seperti apa terus kita lengkung, ada di booth kami Pak. Di Plenary Hall kita punya desain yang dilengkungkan. Kami juga ada videonya untuk pemasangan. Ini bisa dilengkung. Dan yang satu lagi, tidak memerlukan peralatan khusus. Jadi tukang biasa pun, tukang yang biasa Bapak Ibu gunakan, itu bisa menggunakannya. Ya, sebentar. Ya, terus yang ke poin berikutnya adalah bahan yang aman dan higienis. Terutama untuk ruangan kita kan, untuk rumah tinggal atau untuk hotel, untuk rumah sakit, untuk apartemen, itu harus aman dan higienis. Ya, terutama poin kedua, higienis. Jadi tidak boleh bangunan itu bisa tumbuh jamur, bisa tumbuh lumut, tidak mudah terbakar. Poin berikutnya, ini memiliki sertifikat pengujian terhadap api. Oke, sebentar. Saya lanjutkan. Sementara di sana kita lagi coba ada salah satu video pemasangan aqua panel yang dilengkung. Aplikasinya cepat dan mudah Pak. Aplikasi di sini cepat dan mudah. Kenapa? Bapak bisa lihat satu modul aqua panel, modulnya 1,20 meter x 2,40 meter. Jika pemasangan satu kali pasang kita tempel, itu 3 meter persegi sudah tercover.
Ya, 1 meter persegi hanya 1 kali tempel sudah terbuat. Jadi pemasangannya nanti saya ada angkanya itu sekitar 24% tuh lebih cepat jika dibandingkan dengan pemasangan metode konvensional. Nah, bagaimana kalau saya pernah ada pertanyaan seperti ini? Kalau menggunakan precast seperti apa? Ya kan, precast itu satu dinding bisa kelar 3 meter kali 3 meter. Mungkin kalau satu kali itu kita sama 3 meter, itu 3 meter, kita 3 meter 3 meter. Tapi dari sisi waktu, Pak, dari sisi waktu, satu kali mobil double ankle kontainer masuk ke situ itu bisa cover berapa meter? Untuk di Jakarta, mobil trailer yang mengangkut precast itu, Pak, saya jamin nggak bisa masuk kota dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Kalaupun bisa datang, itu tengah malam dan baru besok bisa dikeluarin semua kadang. Jadi mulai dari start penyiapan material sampai finish pengerjaan material itu ini aquapanel bisa lebih cepat. Ini adalah video pemasangan aquapanel pada bidang lembut. Die Aquapanel Skylight ist eine der leichtesten zementgebundenen Bauplatten für den Einsatz bei Deckenanwendung mit gerade mal 10,5 Kilo je Quadratmeter und lässt sich auf Radien bis zu 1 Meter ohne Schützen oder rückseitiges Einschneiden biegen. Die Aquapanel Skylight Deckenplatte ist eine feuchtresistente Platte für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Hier unterscheiden wir nicht mehr wie herkömmlich bei den Aquapanelplatten zwischen Indoor und Outdoor. Als weiteres neues Produkthighlight zur Aquapanel Skylight Deckenplatte haben wir einen Skylight Fugen- und Flächenspachtel. Dieser Skylight Fugen- und Flächenspachtel kann bei Anwendung im Innenbereich ohne vollflächiges Gebiet im Außenbereich ist allerdings noch der Einsatz des Gewebes. Kami memiliki satu sistem sambungan yang sempurna yang tidak dimiliki oleh sistem Aquapanel Skylight Deckenplatte wird auf einer herkömmlichen CD-Unterkonstruktion verarbeitet. Hier im Innenbereich fest vorgegebene Profilabstände, Radius alle 75 cm und Profil alle Meter, Drahtschiene. Sistem sambungannya, Pak. Ya. Jadi kalaupun terletak pada sambungannya itu yang Bapak pegang, itu walaupun terletak pada lengkungan itu tidak akan terjadi retak. Ya, aplikasinya cepat dan mudah. Tadi sudah saya jelaskan, dapat menahan beban dari pemasangan keramik dan dinding hingga 50 kg. Finishingnya untuk di dinding Bapak bisa menggunakan metal, bisa menggunakan kaca, bisa menggunakan keramik, bisa menggunakan granit sekalipun, selama bebannya tidak lebih dari 50 kg per meter persegi. Bagaimana kalau di dinding kadang-kadang kita suka pasang macam-macam frame, foto frame, figura, LCD TV, iya kan? Terus ada juga hanging shelving, iya, bisa Pak. Walaupun terbuat dari cement board, bisa Bapak Ibu pasang LCD TV 32 inch atau lebih selama batas itunya 50 kg masih aman terpasang, tidak akan melorot, tidak akan jebol. Oke, ada 3 poin utama benefit dari aquapanel ini. Yang pertama dari sisi ekonomi, memberikan lahan yang lebih besar untuk mendapatkan pendapatan sewa. Ini terutama untuk pengusaha hotel atau apartemen, office tower di Jakarta, di beberapa kota besar. Space ini dijualnya atau disewakan per meter persegi. Ya, dengan ketebalan setiap dindingnya itu tidak lebih besar dibanding dinding konvensional. Jika seluruh bangunan itu dikonversikan, dijumlahkan, ini bisa mendapatkan space yang lebih besar. Dengan begitu, untuk pengusaha atau hotel, apartemen, space yang didapat tuh jadi lebih banyak. Yang kedua adalah konstruksinya lebih cepat. Ya, konstruksi ini lebih cepat karena mulai dari start seperti tadi saya jelaskan, mulai dari mobilisasi, material disiapkan, pemasangan sampai finishing ini bisa 24
24% lebih cepat Pak waktunya. Biaya investasinya rendah. Kenapa biaya investasinya rendah? Kalau kita membangun suatu bangunan, baik itu gedung, rumah tinggal, rumah sakit, hotel, apartemen, office tower, segala pun, kita sebagai owner, kita sebagai investor, yang dilihat adalah nilai akhir. Sepakat ya Pak? Berapa rupiah sih yang harus kita keluarkan untuk membangun satu bangunan itu? Ya, yang kita reduksi bukan hanya material, apple to apple, dinding lawan dinding, dinding dengan ini, dinding dengan ini, enggak. Tapi secara keseluruhan, mulai dari waktu, mulai dari pengadaan, mulai dari tenaga kerja, mulai dari biaya lain-lain, listrik, air, dan segalanya macamnya, dalam satu lembar kita sebut RAP itu Pak, bagian ujungnya yang nominal akhirnya yang akan kita reduksi. Makanya di sini biaya investasinya lebih rendah. Ada Pak kalkulasinya. Jika menggunakan material dinding ini, effortnya sampai kemana atau hasilnya tuh efeknya kemana? Yang kedua adalah poin yang kedua adalah ya, mengurangi penggunaan energi. Ya, mengurangi penggunaan energi. Di sini lebih ke energi pada saat masa produksi material, terus penggunaan air pada saat aplikasi. Ya, seperti kita ketahui kalau untuk dulu di zamannya saya masih belajar pasang bata, waktu praktek dulu, itu bata harus direndam dulu Pak. Ya, bata harus direndam dulu, karena kalau enggak itu copot semua tuh yang namanya plesteran. Dan itu masih sering kejadian. Mungkin sekarang bapak-bapak di sini sudah meninggalkan metode seperti itu, tapi itu juga energi, iya kan? Mengurangi emisi karbon dioksida ini pada saat masa produksi, ya, jadi tidak terlalu banyak mengeluarkan karbon dioksida. Mengurangi polusi dan penggunaan bahan alam. Ini aquapanel tidak mengandung serat kayu, jadi tidak menggunakan kandungan alam. Poin selanjutnya adalah kebebasan dalam mendesain. Ya, saya sering bertemu dengan konsultan arsitek. Itu biasanya mereka kadang-kadang itu bersentuhan atau bersinggungan sama orang-orang di lapangan. Desainnya bagus. Arsitek itu kalau saya lihat, kalau saya bilang arsitek itu seniman, ya, seni arsitektur. Desainnya bagus. Orang sipil bilang nggak bisa dipasang Pak, ya kan? Desainnya bagus, melengkung. Kemarin ada orang datang ke gue, Pak ini bisa nggak seperti ini? Desainnya bagus, orang lapangan pusing 7 keliling, nggak bisa dipasang. Ya, jadi desain ini kebiasaan dalam mendesain. Bapak Ibu sebagai owner, sebagai konsultan, sebagai arsitek, silakan desain. Ya, tidak dibatasi. Kami tidak membatasi desain Pak. Jadi tidak kaku-kaku kotak gitu enggak. Melengkung kadang-kadang seperti apa enggak. Dari sisi waktu, dari sisi biaya segala macam free. Ya, jadi ini memiliki benefit kebiasaan dalam desain. Tahan terhadap getaran. Ya, perbaikannya cepat dan mudah. Saya ada bisa di video. Saya ada video lagi Pak. Kita hari ini nonton bareng deh. Biasanya kalau presentasi lewat jam 1 setelah makan siang, yang paling belakang biasanya tidur. Makanya saya punya 3 video hari ini, kita nonton bareng Pak. Ya. Tapi lampunya nggak usah dimatiin Pak ya. Nanti aja belakang makan kacang. Oke. Ini ada satu video. Salah satu video pengujian atau simulasi ketahanan material drywall ini terhadap getaran. Ya, jadi dikonversikan dengan tumpukan bata. Oke, bisa diulang dari awal. Oke, bisa Bapak Ibu lihat di sebagian situ adalah aquapanel drywall system, yang bagian ujung adalah penggunaan material bata ringan. Oke. Suka tidak suka, mau tidak mau, ini yang akan terjadi pada saat gempa.
Makanya Aceh kemarin jebol Pak, ya kan? Jogja tuh berantakan. Karena apa? Saya lihat, maaf ya, bukannya saya diskriminatif atau gimana. Cuma saya lihat, saya jalan ke Jogja, banyak bangunan itu semuanya hampir tersusun dari brick-brick atau bata-bata seperti itu. Ya, dan suka tidak suka, saya ulangi, Indonesia itu terdiri dari orang pintar di sana bilang ring of fire, daerah rawan gempa. Ya, jadi pada saat terjadi guncangan seperti itu, kalau konstruksi dinding kita tidak cukup baik, siap-siap rontok Pak. Ya, oke, perbaikannya mudah dan cepat. Jadi kalau terjadi kerusakan, damage, jebol atau segala macam karena benturan yang sangat hebat, ada orang bawa martil lagi, entahlah ya. Tapi perbaikannya cepat. Ataupun kita mau perbaikan, ada kabel putus, ya, atau ada pipa yang harus itu, kita tidak perlu bobok-bobok tembok lagi, tidak perlu plester lagi, dulu lagi, dicat lagi, oke. Ya, ini adalah angka-angka yang tadi saya sempat sampaikan ulas di depan. Lahan yang bertambah ini kalkulasi dari salah satu proyek residential di Austria, adalah lahan yang bertambah jika menggunakan batu bata dengan menggunakan drywall sistem ini sekitar 70-80 meter persegi, ya, atau 2,4%. Ini baru satu, ya, 70-80 meter persegi. Kalau untuk pengusaha apartemen atau kantor dengan satu gedung yang sama, dia bisa dapat 80 meter persegi dikali berapa rupiah, dikali berapa tahun. Ya, itu dari sisi ekonomi. Ini adalah dari sisi waktu, komparasi pemasangan dinding dengan menggunakan batu bata dengan menggunakan drywall system pada satu bangunan yang sama dengan satu bentuk yang sama, itu mengurangi waktu sampai 27%. 27% ini jika dikonversikan dengan biaya pekerjaan tukang, dengan biaya pengadaan listrik, dengan biaya pengadaan air, sewa gudang dan segalanya, itu cukup besar Pak, lebih dari seperempatnya. Apalagi buat kontraktor, buat pelaksanaan proyek, jika yang mengerjakan lebih cepat dibanding dari waktu yang telah ditentukan, prestasi Pak, ya, tidak kena penalti. Biasanya kalau proyek telat penalti, proyek telat ini kita bisa lebih cepat, 27%. Ya, kontraktor bisa ambil untung dari situ Pak lebih. Oke, ini adalah biaya investasi yang tadi saya sempat sebutkan juga. Di gambar sebelah kanan bawah itu ada perbandingan berat. Jika menggunakan bata merah konvensional itu sekitar 400 kilo. Ini 48 kilo Pak. Ya, bisa dikonversikan. Kalau orang bangun, biasanya hitung-hitungannya mulai dari pondasi, terus ada slope, ada dinding, ada lantai, ada atap, ya, bobot keseluruhan berapa, mereka akan kalkulasikan, muncul biaya. Nah, ini kurang lebih hanya 10%-nya bobotnya. Bobot satu sistem bobot satu sistem dinding drywall ini hanya 10% dari dinding konvensional. Ya. Yang kedua adalah biaya pekerja menjadi lebih rendah. Sudah saya bahas tadi, sudah saya sampaikan. Yang ketiga, biaya bahan dasar material lebih rendah. Yang keempat Pak, yang menarik, biaya operasional material menjadi rendah. Bapak bisa lihat di bagian sini, Bapak Ibu bisa lihat di bagian pojok kiri sebelah sini. Ini adalah biaya angkut material. Ya, memang sebetulnya gini, banyak material yang dijual on-site. Ya, banyak material yang dijual sudah bahkan mungkin terpasang. Tapi satu Pak, secara ekonomi, setiap material, setiap biaya masuk di sini Pak. Ya, per square meternya dari sini. Jadi perbandingannya gini, jika satu kali trailer itu hanya mampu mengangkut 4 concrete slab atau precast
dinding prekis yang ada bolong-bolong jendela, pintu gitu. Dengan tenggat waktu dari pabrik dinding ke Jakarta masuk tengah malam baru bisa masuk pagi, terus besoknya baru diangkat gitu. Nah, jika digunakan pengeluaran Aquamanel dengan satu mobil yang sama sekali gliding, itu kalau kita menggunakan mobil yang kecil, ini masih bisa masuk ke kota. Nah, satu kali masuk cover langsung pasang. Transportasi, penyimpanan, bongkar muat, ujung-ujungnya biaya, Pak. Ya, jadi ini keunggulan terhadap arsitektur dinding adalah bukan hanya dari bobot material, tapi juga biaya pekerja, biaya bahan dasar material, dan juga biaya operasional yang ujungnya akan konversinya ke biaya harga atau biaya total dari pembangunan satu bangunan tersebut. Ya, ini adalah ada salah satu komparasi menggunakan transportasi bisa menghemat biaya transportasi sampai 45%. Ya, bisa dilihat ada batu bata dengan insulasi sekitar 160 meter persegi dalam satu truk, sedangkan partisi dinding eksterior atau partisi dinding yang kami miliki adalah 300 meter persegi dalam satu kali truk, satu kali pengiriman. Itu equal dengan 40% kita save biaya pengiriman. Yang ini adalah angka-angka untuk lebih ke environmental friendly, jadi ramah lingkungan. Oke. Nah, ini adalah gambar di mana sebetulnya kalau saya lihat ya, ini udah nggak menarik lagi karena videonya tadi udah lihat. Ini kan hanya gambar ya. Tadi videonya udah lihat dilengkungnya seperti apa. Tapi kalau Bapak mau lebih itu lagi, fisiknya yang tadi dipasang ada di booth kami. Jadi benar-benar real seperti yang tadi dipasang itu, melengkungnya seperti apa, itu bisa Bapak bisa sentuh, bisa Bapak ketok-ketok, itu bisa. Oke. Ini finishingnya. Ya, pilihan finishingnya variatif. Bapak bisa langsung cat atau bisa menggunakan bata expose, ya, dekoratif, atau bisa menggunakan juga keramik, granit, wallpaper, atau batu alam, menggunakan aluminium komposit, yang terakhir kaca. Ini bisa. Jadi finishingnya bebas. Makanya tadi di bagian kebebasan desain kita tidak membatasi desainnya seperti apa. Finishingnya seperti apa? Silakan. Desainnya seperti apa? Aluminium komposit bisa, menggunakan kaca bisa, dicat bisa, menggunakan bata expose bisa, menggunakan keramik bisa. Ya, jadi bebas. Oke. Penggunaannya juga tidak terbatas pada hanya untuk bangunan-bangunan yang besar saja, mulai dari rumah tinggal, industri, komersial, bangunan fasilitas umum. Bahkan salah satu proyek yang sedang jalan hari ini adalah Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, itu masih running sampai hari ini. Jadi bangunan publik, bangunan pribadi, apartemen, hotel, dan segalanya ini bisa diaplikasikan. Baik untuk dinding luar, dinding dalam, partisi kamar mandi, partisi kantor, atau ruang pameran seperti ini, ruang meeting, atau ballroom seperti itu bisa diaplikasikan. Ini juga ada beberapa contoh pemasangan. Bapak Ibu bisa lihat di bagian pojok kanan dari saya itu adalah hotel dan apartemen, ya, di finishing dengan menggunakan tile atau keramik atau granit. Itu semua dindingnya menggunakan drywall system Aquamanel. Yang sebelah kedua dari kanan adalah sauna. Ya, dimana kita ketahui kalau sauna itu memiliki suhu yang cukup panas, cukup tinggi, spa, sauna, ya, walaupun uap air yang lembab tidak akan mengurangi karakteristik atau kekuatan dari material tersebut. Terus menjadi dinding kolam renang, tapi mohon maaf, di sini maksudnya bukan untuk kolam renang, Pak, bukan untuk dinding kolam renang terus kita direndam, enggak. Yang dimaksud adalah dinding kolam renang yang vertikalnya. Karena kecepatan air, orang berenang nyemplung, airnya muncrat, itu nggak masalah. Yang keempat ini adalah ruang olahraga, gor, sport center, atau lapangan basket, dinding-dinding seperti itu bisa. Bahkan ruang operasi, ya, ruang operasi, ruang melahirkan,
ruang cuci, laundry yang memang dibutuhkan ruangan yang higienis, aqua panel bisa dipasang dengan sempurna. Sekolah, dapur, pusat pembelanjaan, kantor, museum dan lain-lain bisa Pak, bisa diaplikasikan. Tidak usah khawatir ada flek, ada lembab, ada jamur, ada retak, nggak masalah. Bangunannya datar, lengkung, cembung, bisa dipasang. Ini adalah salah beberapa referensi proyek. Bapak bisa lihat di bagian tengah ini adalah pada proses pemasangan. Ya, pada proses pemasangan ini adalah salah satu hotel di Turki menggunakan seluruh dinding menggunakan aqua panel. Ini adalah salah satu bangunan kasino di Cina. Nah, buat bapak-bapak yang penggemar bola pasti sudah familiar dengan bangunan ini, Pak. Ya, Allianz Arena. Seluruh dindingnya menggunakan aqua panel. Bapak bisa lihat di bagian insert di pivot ini, itu aqua panel, Pak. Seluruh dindingnya itu menggunakan aqua panel. Hanya untuk finishingnya mereka menggunakan membran PTFE. Ada LED di dalamnya, jadi kalau ada bisa berubah 3 warna. Jika timnas Jerman main berubah jadi warna apa? Silakan Pak. Boleh Pak, gabung Pak. Jika tim Bayern Munchen main berubah jadi warna apa? Jika tim itu main berubah. Tapi intinya di bagian dinding utamanya menggunakan aqua panel. Ini adalah spa. Bangunan dinding itu menggunakan aqua panel. Bisa juga untuk beberapa bentuk yang melengkung, walaupun airnya tidak terlalu besar, tapi bisa diaplikasikan. Oke, ada satu lagi video ya. Kita masih satu video Pak, masih ada satu video lagi. Bisa nggak? Oh. Ini adalah harusnya ini di awal ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah resume-nya Pak, semuanya, videonya. Ini Bapak bisa lihat dinding bata merah yang sudah cracking, ya. Sayang nggak ada subtitle-nya Pak. Jadi nggak ada sutradaranya di situ sih Pak. Oke, mungkin untuk penjelasan produk sampai di situ. Buat Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, dengan senang hati Mr. Lim akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak, nama saya Dana. Saya mau tanya ini untuk apa? Komparasi ini Pak. Komparasi jika kita bandingkan harga kita pakai yang standar, maksudnya konvensional, pakai bata atau pakai ini dengan yang aqua ini, itu kira-kira berapa persen ya Pak ya, per meter perseginya? Jadi standar tanpa di dalam itu tanpa ada optional yang ini, yang seperti perdam itu segala macam. Jadi kita bisa bandingin kalau kita pakai konvensional ini 1 meter persegi jatuhnya berapa, yang ini jadi berapa persennya gitu Pak. Kemudian
Yang kedua untuk seberapa ini sih Pak tahan apinya kalau untuk yang aquasil ini? Nah, terima kasih Pak. Baik, untuk nomor 1 akan saya bantu jawab Pak ya. Nanti untuk nomor 2 Pak Raymond akan jawab. Mengenai harga meter dinding bata merah misalkan ya Pak dengan dinding aqua panel. Sebetulnya dari sisi harga Pak, kita tidak bisa compare apple to apple dinding 1 meter lawan 1 meter. Iya kan? Karena apa? Kalau kita menggunakan satu bangunan, kalau misalkan dinding dengan dinding tanpa mempertimbangkan efek lainnya, karena kita berbicara salah satu sistem Pak. Ya, kita akan merunut dari mulai struktur itu, start dari fondasi. Jadi kalau reduksinya seperti yang tadi saya sampaikan, reduksinya sampai sekian persen rupiahnya, ya kan? Itu adalah secara keseluruhan. Jadi lebih enak pada saat kita mau bikin anggaran, kita sudah tahu Pak ini pakai apa gitu. Karena apa? Kalau kita berubah di tengah-tengah, ini akan terlihat bedanya. Ya, satu sistem yang kami tawarkan dengan menggunakan bata merah konvensional jelas ada perbedaan. Ya, mungkin saya lihat berapa persen lebih mahal Pak dibandingkan dengan itu. Cuma hanya itu kalau kita komparasinya dinding dengan dinding 1 meter persegi dinding 1 meter persegi aqua panel. Tapi jika kita komparasi secara keseluruhan pada saat kita menentukan anggaran, itu akan terasa bedanya. Akan ada muncul angka di bagian akhir, itu akan kita reduksi lebih besar. Ya, Pak, jadi kalau misalnya itu jatuhnya penggunaan satu gedung menggunakan dinding bata merah dengan satu gedung menggunakan bata ringan dengan satu sistem yang sama, dengan satu bentuk dan ukuran yang sama, aqua panel akan jadi lebih murah Pak. Oke. Untuk yang kedua silakan mengenai api, Pak ya. Try to understand the question again. I can only speak English, sorry. Yeah, you wanted to know whether the fire resistance, right? How many hours the fire resistance can be? Actually, it's very subjective. So we can configure the ratings according to what you want. So let's say if your project is 1 hour fire rating, then we have a 1 layer of fire gypsum board, fire-rated gypsum board, and aqua panel. That's outdoor and indoor the same. So and with the CW75, the thickness, that is for 1 hour. But then if we have 2 hours or 3 hours, so we have a different category that we can cater for the requirements. So for bricks, normally in some countries they say 1 bricks 1 hour, 2 bricks 2 hours. So we are different. So we actually do by the thickness and also the number of board that we put in for the fire ratings. Our board itself is non-combustible. That means it has no, it will not react with water, fire as well. So it's non-flammable, and it's a good isolations for fire as well. Alright, did I answer your questions? Jadi untuk ketahanan terhadap api Pak, kita memiliki sistem yang bermacam-macam, tergantung Bapak itu berapa. Tapi untuk satu layernya itu memiliki standar ketahanan terhadap api. Mungkin untuk lebih jelasnya Bapak bisa hubungi kami dan bisa disusun lebih lanjut lagi, termasuk menurut pertanyaan yang nomor 1 tadi Pak. Ya, tapi kalau untuk sistem ketahanan terhadap api itu bisa Bapak mungkin saya ingin karena di setiap negara beda-beda Pak. Di setiap negara beda-beda. Saya pernah dengar kalau di negara Thailand itu minimal 2 jam. Ya, harus 2 jam. Seluruh bangunan pokoknya harus tahan api selama 2 jam. Mungkin di Indonesia akan berbeda, di Malaysia berbeda, di berbeda. Mereka punya satu sistem yang memang ketahanan apinya bisa disetting sampai sejauh mana. Oke. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekarang. Oke, sebentar Pak. Selamat siang, saya mau nanya mengenai ke
pergerakan suara ya. Ini sampai berapa desibel ya untuk suara sistem? Terima kasih. Oke. Sound resistance, the sound protection as well, is the same. Cement board in general is better than the gypsum board in terms of sound insulations. So depending on the requirements, let's say if it's a 50 decibel and 40 decibel requirements, we have different configurations for cater to them. Maybe one board, two board, and also the spacing of the stud that makes a difference. So we can go up to about 60, depending on the requirements. 60 decibel or 40 decibel. Oke. Untuk angka materialnya sendiri Pak, mohon maaf, saya agak apa itu nanti bisa dibantu Pak. Setelah ini bisa menghubungi Ibu Arnida. Satu boardnya saja mampu menahan berapa desibel. Satu boardnya. Tapi kalau satu sistem bisa disetting Pak leluasa. Kita bisa bebas mau berapa desibel pengurangannya. Biasanya aplikasi pada kamar atau pada teater itu akan berbeda. Cuma angka standarnya untuk satu board sudah ada. Mungkin nanti Bapak Bu Dida nanti bisa dibantu untuk angkanya karena saya itu ya. Tapi biasanya kalau untuk standar untuk pemasangan satu dinding itu sesuai kebutuhan untuk satu contoh untuk hotel misalkan itu dibutuhkan berapa desibel, nanti akan satu kita karena ini sistem Pak, kita akan suggest menggunakan apa atau berapa layer atau instalasinya seperti apa dengan density seperti apa seperti itu. Mungkin ada lagi Pak. Cukup, oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Oke. Mungkin untuk hal yang lebih lanjut, Bapak Ibu bisa datang ke booth kami di Plenary Hall, ya, PLA 10. Di sana kita bisa diskusi lebih lanjut. Kita punya spek teknis lebih lengkap, ada juga kita punya brosur lebih lengkap, ada juga data teknis yang mungkin Bapak Ibu butuhkan untuk mengetahuinya. Bapak Ibu juga bisa lihat mockup yang tadi dilengkung di video itu. Fisiknya ada di booth kami, ya, fisiknya ada di booth kami. Jadi setelah ini kami persilakan untuk datang ke booth kami, melihat, menyentuh, tapi nggak bisa diterawang Pak, ya. Kalau di center nggak tembus, betul ya, betul. Oke. Untuk apa mana mungkin saya coba sampai di sini. Tapi nanti sore juga kami ada satu presentasi produk lagi. Salah satu presentasi produk, mungkin jika Bapak Ibu masih ada di wilayah sini, kami memiliki satu produk premium dari Amerika, itu Firestone. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kembali ke ruang presentasi untuk mengikuti sesi presentasi produk lagi. Akhir kata, terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk presentasi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.